Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fajri dengan NIM 20017033 ingin menyampaikan video tentang hubungan dialektologi dengan ilmu lainnya. Selamat menyaksikan. Hubungan dialektologi dengan ilmu lainnya. Yang pertama, dialektologi dan linguistik. Seiring dengan perkembangan teori linguistik, kajian dialektologi bertumpu pada konsep-konsep yang dikembangkan dalam linguistik. Itu terjadi karena dialektologi merupakan salah satu cabang linguistik. Konsep-konsep yang dimaksud berkaitan dengan konsep-konsep linguistik umum, seperti konsep-konsep fonem dan alofon, atau konsep fitur distintif atau ciri pembeda untuk bidang fonologi. Konsep-konsep morfem, alomorfemis, dan morfofonemis bidang morfologi. Konsep-konsep frasa, klausa, morfosintaksis untuk bidang sintaksis, dan seterusnya. Dalam bidang fonologi, konsep-konsep tersebut digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur suatu dialek, seperti gejala penghilangan atau pelepasan komponen pada awal suku kedua sebelum akhir, atau disebut penultima. Dalam bidang morfologi, konsep-konsep tersebut digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur pembeda suatu dialek, seperti imbuhan di akhir atau sufiks yang berfungsi sebagai pembentuk verba perintah atau imperatif. Sufiks tersebut melekat pada kata kerja atau verba yang berakhir dengan vokal atau suku terbuka. Selain itu, identifikasi unsur pembeda dialek pada tataran morfologi dapat berwujud pengulangan atau reduplikasi dan pemajemukan. Dalam bidang sintaksis, konsep-konsep tersebut digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur pembeda suatu dialek berwujud kata, frasa, dan kalimat. Pembeda berwujud kata seperti kata tanya kapan untuk menanyakan waktu pada kalimat tanya. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Pembeda berwujud rasa seperti frasa nomina, contoh rumah ayah. Adapun pembeda berwujud kalimat tampak pada kalimat berikut. Nasi itu sudah kumakan atau udah makan. Konsep-konsep tersebut dimanfaatkan dalam kerangka 1. Deskripsi pembeda untuk kebahasaan antara daerah titik pengamatan dalam penelitian. 2. Deskripsi ciri-ciri kebahasaan menjadi penanda atau pembeda antara dialek atau subdialek yang satu dengan yang lainnya dalam satu bahasa yang diteliti. Kajian dialek yang digunakan menekankan pada kajian sinkronis secara geografi yang tujuan utamanya adalah pemetaan dialek atau variasi bahasa. Dalam kajian dialektologi diakronis, pandangan seperti itu dapat diterima. Kajian biokteknologi hendaknya menekankan kedua aspek itu, sinkronis maupun diakronis. Dalam hal ini, kajian diakronis bertujuan menyusun kembali prabahasa dengan cara membandingkan unsur-unsur dialeknya dengan menyusun kembali sejarah daerah yang dialek-dialeknya diteliti. Keduanya dilakukan secara bersama-sama sehingga persoalan yang berkaitan dengan apa dan bagaimana perbedaan isolek karena faktor geografis dapat diungkapkan secara deskriptif maupun historis. 2. Dialektologi dan linguistik historis komparatif. Dialektologi lahir sebagai reaksi terhadap teori perubahan bunyi yang dikembangkan oleh kaum Nyokkmarian yang merupakan puncak perkembangan kajian linguistik historis komparatif pada abad ke-19. Untuk itu, linguistik historis komparatif mempunyai andil terhadap lahirnya kajian dialektologi. Keduanya memiliki persamaan dalam penggunaan metode. Meskipun demikian, dialektologi dan linguistik historis komparatif memiliki perbedaan yang mendasar berkaitan dengan a. Dasar pijakannya, b. Tingkat kegunaan bahasa purba yang direkonstruksi, c. Bahasa yang digunakan dalam rekonstruksi bahasa purba, dan d. Wujud unsur inovasi yang menjadi kajiannya. Dalam kajiannya,
Dialektologi berpijak pada pencarian perbedaan, sedangkan linguistik historis komparatif berpijak pada pencarian persamaan secara historis dan unsur-unsur kebahasaan dialek atau bahasa yang diperbandingkan. Berkaitan dengan tingkat kegunaan bahasa purba yang direkonstruksi dalam dialektologi adalah sampai pada tingkat prabahasa, dan bahan yang digunakan rekonstruksi adalah bahan terhadap pada dialek atau subdialek yang mendukung bahasa tertentu. Sementara itu, tingkat kegunaan bahasa purba yang direkonstruksi dalam linguistik historis komparatif sampai di atas prabahasa, yaitu protobahasa, dan bahan yang digunakannya adalah evidensi yang terdapat pada bahasa-bahasa yang diperbandingkan. Dengan demikian, linguistik historis komparatif memberikan sumbangan terhadap kajian dialektologi, yakni ada hubungan timbal balik atau interaksi terutama pada aspek diakronis atau historis dalam metode penelitiannya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 3. Dialektologi dan sosiolinguistik. Dialektologi dan sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang sama-sama mempelajari perbedaan unsur kebahasaan yang terdapat pada suatu bahasa, kan tetapi dialektologi lebih memusatkan pada variasi atau perbedaan bahasa yang berdasarkan faktor geografi yang telah terjadi. Sedangkan sosiolinguistik memusatkan perhatian pada variasi atau pembeda bahasa yang berdasarkan faktor sosial yang sedang terjadi, seperti dalam studi pengaruh antar dialek. Mengapa dialek yang satu lebih kuat dan mempengaruhi dialek yang lain? Untuk menjawab persoalan itu diperlukan kajian dari aspek sosiolinguistik, yaitu adanya kemungkinan dialek yang kuat itu adalah diawali kota atau dialek yang para penuturnya berstatus sosial tinggi, sedangkan dialek yang dipengaruhi adalah dialek desa yang penuturnya berstatus sosial rendah. Selain itu, dua kata yang pemakaiannya berbeda tetapi maknanya sama dalam dialektologi dapat dijelaskan secara sosiolinguistik. Dengan demikian, sosiolinguistik memberikan satu perspektif baru dalam kajian dialektologi berupa variabel sosial, penuturnya, dan konteks pemakaiannya, baik konteks penutur, tempat, situasi, dan sebagainya. Jadi terdapat hubungan timbal balik atau hubungan interaksi antara kajian dialektologi dengan sosiolinguistik. 4. Dialektologi dan geografis. Dialektologi merupakan disiplin ilmu yang pengkajian perbedaan unsur-unsur kebahasaannya berkaitan dengan faktor geografis, yang salah satu aspeknya adalah pemetaan perbedaan tersebut di antara daerah-daerah pengamatan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, dialek diperlukan informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan geografis, seperti monografi, desa, dan daerah dialeknya diteliti. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, agama, pendidikan, jenis penyakit yang pernah mewabah di daerah yang dialeknya diteliti, jenis transportasi yang mendukung mobilitas penduduknya, letak geografis daerah yang dialeknya diteliti, luas wilayah daerah yang dialeknya diteliti, dan sebagainya. Oleh karena itu, dialektologi memerlukan kontribusi dari geografi. Fungsi pemetaan sebagai upaya memvisualisasikan letak geografis tempat digunakannya suatu bentuk variasi bahasa tertentu. Namun dilihat dari segi pemetaan, dapat dikatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan ilmu geografis tidak terlalu penting dalam kajian dialektologi, karena dapat saja menyebutkan kata bentuk kegunaan unsur-unsur kebahasaan tertentu yang berbeda dengan unsur-unsur kebahasaan lainnya dalam menyatakan hal yang digunakan penutur di daerah pengamatan tertentu dalam menyebutkan nama yang diberikan pada suatu daerah pengamatan, misalnya desa A atau dusun ABC, sesuai dengan tingkat secara administratif satuan daerah pengamatannya. 5. Dialektologi dan sejarah. Perbedaan unsur-unsur kebahasaan dalam suatu dialek atau subdialek tindakan terjadi secara serentak dalam satu waktu, melainkan melalui fase perkembangan yang panjang yang dialami oleh penutur bahasa itu.
Karena itu, pembentukan dialek atau subdialek dalam suatu bahasa berkaitan dengan sejarah yang dialami oleh penutur itu sendiri. Berkaitan dengan hal itu, dialektologi berhubungan dengan sejarah dalam arti saling mengisi. Kontribusi ilmu sejarah pada kajian dialektologi, misalnya berkaitan dengan penentuan bentuk yang digunakan untuk merealisasikan suatu makna dalam satu dialek atau subdialek tertentu sebagai bentuk asli atau pinjaman. Upaya itu dilakukan jika penelusuran asli atau pinjaman itu tidak dapat dilakukan berdasarkan perubahan bunyi dalam dialek atau subdialek itu. Sebaliknya, kontribusi dialektologi dalam ilmu sejarah berkaitan dengan rekonstruksi sejarah daerah yang batasannya diteliti. Sebagai contoh, dalam sejarah Sumbawa yang disebutkan Mahsun 1995 bahwa 1723 kerajaan Selaparang Lombok diserang oleh Raja Karangasem. Sebagai akibat dari hal itu, sampai sekarang ini terdapat perkampungan tertentu yang penduduknya mengakui berasal dari Sumbawa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya nenek moyang orang Sumbawa yang tinggal di Pulau Lombok tersebut berasal dari daerah Jereweh. Mereka menyebut diri dan menamakan tempat tinggal mereka serupa dengan kerajaan di Sumbawa, Datu Seran dan Datu Tilawang, berkaitan dengan segi keamanan. Hal ini disebabkan kedua kerajaan tersebut cukup terkenal dengan prajurit yang berani di masa yang lalu. Yang salah satu buktinya, keduanya pernah menjalin hubungan dengan kerajaan Majapahit pada pemerintahan Hayam Wuruk. Sekian video dari saya tentang hubungan dialektologi dengan ilmu lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.